sahabat perempuan dan anak, selamat datang kembali di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak. Bersama saya Upi Maria yang akan memandu podcast kita hari ini. Nah, sahabat perempuan dan anak, dalam podcast ini kita akan membahas isu-isu terkait perempuan dan anak dalam hal isu-isu terkini dan juga tokoh-tokoh inspiratif tentunya. Nah, episode kali ini spesial banget nih sahabat perempuan dan anak. Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang tidak lain dan tidak bukan dan sudah ditunggu-tunggu tentunya, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Arifah Fauzi. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Apa Upi. kabar? Alhamdulillah Mbak Upi, gimana sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya Sehat agak ya. nervous ya Bu. Gak usah mohon deg-degan, bimbingannya. biasa aja. Ibu Menteri, banyak banget nih sahabat perempuan dan anak di luar sana yang penasaran dengan siapa sih sosok Arifah Fauzi di balik Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Boleh nggak Bu diceritakan sedikit gitu? Dari apanya nih Mbak Upi mau dengar ceritanya? Mungkin dari perjalanan Ibu dari kecil sampai tiba-tiba saya jadi menteri nih gitu Bu. Ya, oke. Kalau dari kecil saya suka organisasi. Jadi waktu dulu di pesantren ya, saya SMA, SMP, sekolahnya 2. Jadi SMP sama sanawiyah, paginya SMP, siangnya sanawiyah, paginya SMA, sorenya aliyah gitu. Jadi double SMA-nya. Udah suka aktif di berbagai kegiatan. Kemudian setelah itu kuliah di kampus juga lebih banyak mengisi waktu untuk aktif di berbagai kegiatan. Nah, setelah kuliah saya juga masih aktif. Ketika berkeluarga juga ketika menikah karena sama-sama sama aktivis, jadi masing-masing sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Saya sempat menjadi presenter di radio, di televisi, kemudian MC di acara-acara pernikahan, tetapi basic saya kalau pekerjaannya di event organizer. Jadi saya punya grup musik yang kita konser kemana-mana. Konsernya basicnya dari pesantren. Dengan Iwan Fals kita sudah ada di 79 kota dengan slang 100 kota lebih. Kemudian kita juga konser di Dubai, Qatar, Belanda, Belgia, Jerman, Aljazair, Hong Kong. Kita Belanda 3 kali. Kemudian terakhir Turki dan Saudi. Dan di bulan awal Desember 2024 grup musik kami konser di Vatikan, tapi saya nggak bisa ikut. Kenapa, karena persiapannya sudah 6 bulan sebelumnya. Dari bulan Maret kita sudah persiapan, berangkatnya akhir November, 21 Oktober saya dilantik. Jadi mau nggak mau saya nggak berangkat. Nggak ikut ya Bu? Nggak akhirnya. ikut, tapi pengabdian saya di Muslimat NU di organisasi. iya. Karena saya melihat saya mencari nafkah di event organizer, di konser-konser itu dan kegiatan lainnya, tetapi hidup kan harus balance. Betul. Antara dunia dan akhirat. Betul. Maka saya mengabdikan diri untuk tabungan di akhirat, ya berkhidmatlah di melayani umat gitu. Seru banget ya Bu. Mana nih Bu yang lebih seru antara pekerjaan yang bisa sambil jalan-jalan, konser gitu sekarang lebih berat ya Bu sekarang? Kalau antara konser dengan pengabdian di masyarakat nikmatnya sama. Kalau di konser itu kalau kita berhasil itu bahagia banget gitu ya. Tapi kalau di pelayanan masyarakat, ketika kita bisa menyelesaikan persoalan, bisa memberikan sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat, itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dinilai dengan uang ya. Jadi ada kebahagiaan batin yang itu menyenangkan sekali gitu. Betul. Tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat Bagi orang banyak ya Bu, di Iya, tengah-tengah kesibukan. betul. Nah Bu, di kegiatan Ibu sehari-hari ini nih, di luar kedinasan mungkin ada nggak sih mungkin hobi yang sedang Ibu geluti, hobi khusus gitu, atau yang Ibu nikmati di luar pekerjaan? Iya, hobi saya sebetulnya traveling dan dengerin musik ya. Oh. Makanya saya menikmati banget kalau pas lagi tugas keluar kota
Saya menikmati sekali. Kalau ngelihat sawah-sawah itu, wah kebahagiaan tersendiri. Lihat laut dan sawah itu hobi banget. Terus sama dengerin musik. Jadi Ngomong-ngomong soal musik, musik apa nih yang Ibu sukai? ya musik-musik Genre pasti atau jadul artis? ya. Kalau yang sekarang saya nggak banyak tahu. Iya, Ya iya. seperti Vina Panduwinata, Oh, kemudian Ebit G. Ade, Slang, Iwan. Legend ya, Bu? Pokoknya gitu-gitu deh, yang dulu-dulu gitu. Kalau yang sekarang ya karena anak-anak aja ya. Cuman nggak nyambung aja lagu-lagu anak-anak sama lagu-lagu saya gitu. Belum relate ya, Bu? Belum. Nah, Ibu Menteri kan sudah menempuh perjalanan hidup yang begitu panjang sampai hari ini menjadi menteri. Ada nggak sih, Bu, satu momen berkesan gitu yang sekarang menjadi titik balik Ibu? Momen saya yang berkesan ketika anak saya masuk rumah sakit, padahal sebelumnya suami saya memberikan bantuan kepada seseorang gitu. Perdebatannya agak panjang gitu. Terus kita sepakat akhirnya membantu seseorang itu gitu ya, sehingga di tabungan saya hanya tinggal dikit sekali gitu. Kemudian tiba-tiba setelah suami saya keluar kota, anak saya masuk rumah sakit gitu, dan nggak bisa dilayani karena di ATM saya nggak ada isinya. Jadi waktu itu sisanya hanya 50.000. Jadi di rumah sakit anak saya hanya di UGD, nggak bisa dieksekusi gitu karena saya nggak bisa gesek gitu. Walah, namanya ibu pasti nangis lah gitu ya. Terus tapi suami saya bilang, udahlah tenangnya, gimana bisa tenang, orang anak kita. Makanya kalau bantu orang tuh dipikir-pikir. Saya kan agak marah, namanya ibu anaknya sakit gitu. Wajar, Ibu, ya. Terus cuman suami saya bilang, udahlah tenang. Gimana bisa tenang? Akhirnya suami saya dari luar kota baru nyampe, dia langsung balik. 2 jam berikutnya gitu, coba lagi mah, coba gitu, nggak bisa. Terus dicoba yang ketiga kalinya bisa. Jadi waktu itu saya ingat banget bayarnya harus ngasih DP tuh 2 juta. Saya gesek persis ada masuk 2 juta gitu. Terus sudah, suami saya nggak tahu dari siapa, kita juga nggak tahu dari siapa uang itu gitu ya. Begitu 3 hari habisnya 1.950.000. Terus saya bilang, ini masih ada sisanya, terus dikembalikan sisanya. Saya bilang nggak usah dikembalikan, dipakai aja untuk apa gitu ya. Terus setelah seminggu berikutnya ada temannya suami saya menyampaikan, Mas Sastro terima kasih ya, waktu itu 3 tahun yang lalu saya dibantu, sekarang sudah berhasil, saya ingin berbagi aja, ditransferlah saat itu. Jadi sejak saat itu saya melihat bahwa uang itu bukan segalanya, tapi memang kita butuh uang. Tetapi Allah pasti kasih cara untuk kita mendapatkan sesuatu. Sejak itu hitung-hitungan saya agak berkurang. Kan biasanya kalau perempuan kita harus saving nih, untuk susu anak, untuk apalah gitu. Dulu anak saya masih kecil-kecil. Tapi sejak itu ya saya, kalau suami saya bilang bantu ya saya itu. Luar biasa ya. Saya baru dengar cerita ini nih bersama Ibu. Saya tetap punya simpanan tidak semuanya saya kasih tahu sama suami gitu. Kalau enggak, wah ini. Tapi dari situ saya belajar bahwa ya memang dana kita itu ada haknya orang lain gitu. Mungkin dengan cara itu kita bisa membantu seseorang gitu. Betul. Gitu. Itu yang paling berkesan, yang sehingga saya belajar banyak dari suami saya tentang hakikat ikhlas, walaupun saya sebetulnya belum sebaik itulah gitu, masih jauh gitu, tapi berusaha untuk bisa melakukan itu. Luar biasa Ibu, saya selama bersama Ibu baru dengar cerita ini dan sangat menginspirasi. Itu yang paling membuat saya akhirnya harus melihat, berupaya untuk empati dengan orang lain gitu, dan selalu merasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Betul Ibu. Nah Ibu Menteri, sebagai perempuan yang aktif di rumah tangga, di organisasi dan juga di pemerintahan, apa sih Bu tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar kalau sebagai ibu rumah tangga pasti urusan keluarga ya. Tapi karena dari dulu saya dan suami sama-sama punya aktivitas yang
lumayan banyak gitu ya. Jadi waktu saat kami konser anak-anak masih kecil, ketika mereka usia 0 sampai 6 tahun mereka ikut kita kemana saja. Jadi anak-anak saya itu biasa tidur di atas panggung gitu ya. Mereka tidur di antara dentuman musik-musik itu biasa gitu. Nah, ketika mereka sudah masuk SD tidak boleh ada satupun yang ikut. Tetapi setiap jam 5:30 saya pasti telepon. Halo, ini udah pada bangun belum? Mau sarapan apa? Hari ini PR-nya sudah apa belum gitu. 2 kali saya telepon kalau saya di luar kota. Kemudian habis maghrib saya tanya, ini habis maghrib mau ngaji dulu, mau belajar dulu atau mau makan dulu gitu. Nah mereka biasanya ada perjanjian sendiri, ada yang mau belajar dulu, ada yang mau makan dulu. Kita ada bude, jadi di rumah saya itu nggak pernah sepi, selalu banyak. Ada ponaan, ada bude yang menemani anak-anak untuk sehari-hari. Jadi anak-anak saya sudah terbiasa untuk mandiri, sehingga kita sibuk, anak-anak sudah tahu apa yang menjadi tugasnya. Nah, kalau sebagai menteri, pastinya saya punya tanggung jawab yang lebih ekstra, karena ketika begitu dilantik dan disumpah, maka saya harus minta izin kepada suami dan anak-anak bahwa waktu saya untuk keluarga pastinya akan lebih berkurang. Betul. Lebih banyak berada di luar gitu, anak-anak bisa memahami, suami bisa juga memahami. Hanya yang kita upayakan setiap pagi, kita berupaya untuk bisa sarapan bareng-bareng. Ya. Jadi pagi itu yang kita maksimalkan. Jadi kalau anak-anak masih tidur kita bangunin gitu. Ayo makan gitu. Apa aja mereka ceritakan kita dengarkan gitu. Hanya bisa itu, sama kita punya grup keluarga dengan anak-anak, ya biasalah anak-anak kan curhatnya macam-macam, tapi kami membangun kebersamaan di antara anak-anak gitu. Jadi misalkan yang pertama ikut konser dengan kita, dia pemain saksofon. Jadi kalau habis konser berapa titik gitu, adik-adiknya ditransferin tuh yang 3, nggak banyak ditransferinnya, tapi kita membangun kebersamaan. Terus yang nomor 2 misalkan kemarin mau beli kura-kura, harga kura-kuranya sekian gitu. Terus kita semua berlima urunan. Mama berapa, ayah berapa, Mas Abel berapa, Kak Selin, Dek Diza berapa gitu. Itu mereka urunan gitu. Akhirnya yang mau beli harganya 1,5 juta, terus yang punya ide beli kura-kura, dia nggak urunan sama sekali karena udah di 5 ini habis gitu. Walaupun saya sama keuntungan menjadi adik itu. Iya. Walaupun saya sama suami paling besar gitu ya. Terus akhirnya karena dia nggak urunan, dia beli lagi untuk invest gitu. Jadi ini memang agak untuk ekonomi yang nomor 2 nih pinter banget. Jadi dia beli lagi tapi untuk invest, untuk dijual lagi gitu. Jadi membangun kebersamaan dengan anak-anak ini bukan hal yang mudah ya. Betul. Kita memang harus tarik ulur apalagi di suasana yang seperti ini. Betul Ibu. Nah Ibu Menteri, bicara soal sosok kepemimpinan perempuan Ibu. Perempuan kan selalu dianggap punya sentuhan yang berbeda di saat memimpin. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih makna kepemimpinan perempuan dari sudut pandang perempuan? Kepemimpinan perempuan itu bukan dilihat dia ansih sebagai pemimpin, tapi pastinya dia dipilih itu karena dia mempunyai kapasitas yang mumpuni. Ketika seseorang dipilih dengan kapasitas yang tidak mumpuni, mungkin hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pemimpin yang baik itu bukan dilihat dari segi perempuan atau tidaknya, tetapi apa yang dia bisa lakukan. Nah, bagaimana dia bisa berperspektif gender? Ya, dia harus melihat bahwa penerima manfaat dari sebuah upaya dilakukan itu tidak boleh membedakan. Jadi dilihat secara manusianya, mau lelaki atau perempuan, dia punya harus kesempatan yang sama. Diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk mengaktualisasikan dirinya. Saat ini kan peran perempuan belum terlalu banyak dilihat, sehingga ini perlu dibangun kesepahaman bersama bagaimana dilihat bahwa perempuan itu punya potensi, perempuan itu bisa juga loh kalau dikasih peran untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pihak lain gitu. Jadi kita sudah melihat di beberapa tempat ketika kepemimpinan itu diberikan kepada seorang perempuan, hasilnya
juga lebih baik gitu. Betul. Ada nggak sosok yang menginspirasi Ibu begitu? Mungkin tokoh perempuan atau yang menginspirasi Ibu dalam memimpin? Yang menginspirasi saya, tokoh idola saya tetap ibu saya. Ya, ibu saya dulu mengajari kami anak-anaknya sangat. Kalau sekarang mungkin udah kena HAM macam-macam ya. Kalau dulu kan orang tua kita enggak ya. Apalagi ayah saya meninggal, saya kelas 3 SD. Jadi ibu saya membuat kami harus hidup prihatin sih enggak ya. Tapi tidak seperti teman-teman saya gitu. Tapi cukup lah gitu. Dulu ibu saya tuh kalau pagi itu habis sholat subuh langsung baca Yasin, Waqiah, ada berapa surat itu dibaca, wirid gitu. Kalau kita ngantuk kita dimarahin. Gimana sih wirid gitu ya. Terus kalau kita bacanya pelan, kalau ngomong sama orang kenceng, giliran ngaji pelan-pelan. Bangkit lagi, maghrib juga sholat, belajar gitulah. Jadi kalau saya lihat, saya bersyukur sekali punya orang tua seperti umi saya ya yang mengajarkan tentang sopan santun, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan orang banyak, bagaimana hidup kita yang manfaat gitu ya. Karena ibu saya berpesan begini, hidup itu harus barokah. Hidup yang barokah itu yang bagaimana? Hidup yang barokah itu adalah hidup yang manfaat. Hidup yang manfaat itu yang bagaimana? Hidup manfaat itu hidup yang bisa berguna untuk orang banyak, bisa menolong orang banyak. Jadi saya orientasinya ke situ aja. Jadi ingat pesan ibu saya, semakin banyak kita bisa bermanfaat untuk orang lain, semakin banyak kita bisa memberi kepada orang lain, maka akan semakin bermanfaat dan barokah. Hidup yang barokah itu nggak bisa dihitung secara materi. Betul. Orang bisa punya penghasilan 1 juta sebulan, tapi dia cukup karena dia barokah. Ada orang yang penghasilannya 20 juta, tapi sehari-hari nggak cukup karena itu nggak barokah. Maka untuk mencapai hidup yang barokah itu perlu keikhlasan, bagaimana dia menjalani hidupnya dengan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, termasuk seperti tugas kita sebagai abdi negara, sebagai dipercaya oleh Pak Presiden, maka ya kita harus melakukan yang terbaik semampu kita. Apapun akan kita upayakan supaya amanat ini bisa dijalankan dengan baik. Betul Ibu. Nah tadi kita udah ngobrol nih soal siapa sosok Arifah Fauzi. Nah sekarang kita beranjak ke Ibu, sosok Ibu sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah berbicara tentang posisi Ibu sekarang sebagai Menteri, apa sih Bu visi utama Ibu selama dalam masa jabatan ini? Ya, pastinya sesuai dengan nama kementeriannya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pastinya kami ingin penguatan terhadap perempuan-perempuan Indonesia, penguatan secara di kesehatannya, penguatan di segi ekonominya, penguatan dalam segi kesehatannya, kemudian juga bagaimana dia bisa memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya. Dan kedua adalah melindungi anak-anak Indonesia. Bagaimana anak-anak Indonesia ini juga terpenuhi haknya, dia bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan, kemudian hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Maka tugas ini memang menjadi nama kementerian kami, tetapi untuk mewujudkan ini kita nggak bisa sendiri, kita harus kolaborasi. Sehat itu dia bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana pendidikan untuk orang tua, UMKM, kita bisa bersinergi dengan kementerian yang lainnya. Jadi dengan sinergi, kolaborasi seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden saat kami retreat di Magelang, bahwa kolaborasi sinergi ini adalah sebuah keharusan yang kami lakukan untuk bisa mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Betul Ibu. Nah Bu, kalau bicara program nih, program apa sih Bu yang sekarang sedang menjadi prioritas Kementerian PPPA? Iya, nah karena tadi kita melihat setelah saya dilantik ya, banyak sekali kasus-kasus terhadap perempuan dan anak, dan ini membuat saya agak
merasa terkoyak-koyak ya, karena biasanya pekerjaan saya di dunia seni terus pengabdian kepada masyarakat tidak se apa ya se-ekstrim ini gitu ya. Kalau di lembaga sosial di Muslimat NU itu oke, saya melakukan pendidikan, pelatihan gitu ya, pendampingan. Nah, ini saya datang langsung ke kasus di mana seorang ibu yang putrinya usia 6 tahun meninggal, si ibu dalam kondisi hamil gitu ya. Pingsan, bangun, saya menyaksikan sendiri, itu benar-benar mengoyak hati saya dalam hati, ya Allah, saya dikasih tugas untuk menghadapi yang seperti ini gitu ya, mudah-mudahan saya kuat. Karena setelah itu beberapa hari saya nggak bisa tidur karena terbawa ngebayangin perasaan si ibu yang lagi hamil, terus putri kesayangannya meninggal karena kekerasan yang dialaminya gitu. Itu berhari-hari sampai saya konsultasi ke dokter, makan juga nggak bisa gitu ya. Terus dokter menyarankan ya Bu, kalau bisa jam 10 malam ibu udah tidur, nggak usah mikir apa-apa. Saya coba tetap nggak bisa karena itu kayak sudah terinternalisasi gitu ya, jadi masih kebayang gitu. Jadi waktu tidur saya sampai tengah malam belum bisa tidur gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan berjalannya waktu sudah 6 bulan lebih, ketika saya turun ke lapangan ya nangis masih ya, kalau kasus-kasus tertentu udah nggak bisa nahan, tetapi sudah tidak terbawa seperti di awal gitu, sudah mulai bisa memahami. Nah, karena kondisi yang seperti ini, kami program prioritasnya adalah yang pertama ruang bersama Indonesia, yang kedua adalah perluasan pemanfaatan dari call center kami Sapa 129, dan yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak. Ruang bersama ini seperti saran dari Bapak Menko, Pak Pratik, kita melanjutkan program yang sudah diinisiasi dengan sangat baik oleh Bu Bintang, yaitu Desa Kelurahan yang Ramah Anak dan Perempuan. Bedanya kalau pada masa Bu Bintang Desa Kelurahan yang Ramah Anak dan Perempuan ini hanya menjadi fokus Kementerian Pemberdayaan Perempuan saja. Nah, kita lanjutkan dengan indikator yang sama, hanya ditambah satu indikator sebagaimana pesan Bapak Presiden, yaitu kolaborasi, sinergi, dan kerjasama. Maka ruang bersama Indonesia ini kelanjutan dari ruang bersama dari Desa Kelurahan yang Ramah Anak dan Perempuan, hanya ditambah kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan di tingkat desa. Baik Ibu. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan soal kasus yang Ibu pernah kunjungi nih Bu. Kalau kita melihat sekarang masih banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Nah, langkah konkret apa sih Bu yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi ini? Iya, tadi di ruang bersama Indonesia ini sebagai sarana untuk kita mendekatkan antar anggota masyarakat di satu desa. Karena saya melihat dari beberapa kasus masyarakat kita semakin tidak peduli dengan kondisi sekitarnya. Ada anak yang punya persoalan mengalami kekerasan sampai 2 tahun, sampai belum ada penyelesaian dari persoalan itu, karena masyarakatnya juga tidak mau tahu dengan kondisi dan persoalan itu. Nah, berangkat dari ini kami mencoba di ruang bersama Indonesia ini mengikat kembali, merajut kembali, menjahit kembali kebersamaan di antara satu warga dengan warga yang lainnya. Bagaimana persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa kita selesaikan bersama-sama. Selama ini dari beberapa kementerian sudah ada yang bertugas di tingkat desa, tapi ibarat lidi, mereka tersebar di berbagai sudut-sudut desa sendiri-sendiri. Nah, sekarang di ruang bersama Indonesia ini kita coba merangkul dan bergandengan tangan, yuk kita selesaikan bersama-sama masalah yang ada di tingkat desa. Satu contoh tentang stunting. Stunting ini bukan hanya kaitannya dengan kesehatan, bukan, tetapi bagaimana kita mempersiapkan dari sejak si anak ini remaja untuk tidak melakukan pernikahan di usia anak, karena
kalau melakukan usia pernikahan di usia anak, pasti rahim si ibu belum kuat, mental ibu juga belum kuat, pengetahuan bagaimana mendidik anak juga belum seberapa paham gitu. Kemudian ketika setelah melahirkan, bagaimana memberi makanan yang bergizi kepada anak, ini juga butuh edukasi gitu ya. Jadi bagaimana memberikan gizi yang baik untuk anaknya. Ini bukan hanya sekedar dari segi kesehatan, dari segi pendidikan juga. Bagaimana si ibu ini ikut partisipasi dalam parenting agar dia bisa tahu bagaimana pola asuh untuk anak-anaknya. Jadi ini saling bersinergi. Kemudian bagaimana menguatkan juga ekonomi di lingkungan masyarakat. Maka kita bersama-sama mengupayakan apa yang bisa diakses oleh khususnya perempuan-perempuan di tingkat desa untuk meningkatkan ekonomi agar bisa mandiri secara ekonomi. Baik Ibu. Nah, karena waktunya ternyata sudah selesai ya. Sedikit sekali Ibu. Okay. Tapi sebelum itu kami mau tanya juga nih, terakhir untuk di segmen ini. Apa sih Bu pesan untuk anak-anak muda di Indonesia, khususnya para perempuan juga yang ingin berkontribusi untuk membangun Indonesia? Bagaimana pesan Ibu? Pesan untuk saya juga sebagai perempuan dan perempuan-perempuan semua di Indonesia, kita semua bisa berpartisipasi dalam mengisi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dari kemampuan kita masing-masing. Sebagai ibu rumah tangga, bagaimana bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas. Sebagai ASN atau PNS, bagaimana melakukan yang terbaik untuk berkarya yang terbaik sehingga bisa memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, semua punya potensi besar, berperan besar dalam mengisi pembangunan. Mahasiswa sama, pelajar sama, belajar yang yang serius, yang maksimal, manfaatkan segala kesempatan untuk menambah kualitas diri. Pada saatnya, terutama anak-anak yang masih sekarang remaja, 2045 kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Maka perkaya diri dengan pengalaman dan ilmu supaya tidak tertinggal. Okay. Baik, Ibu Menteri, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan meluangkan waktu di podcast Sapa hari ini. Jangan bosan ya Bu, nanti kami akan mengundang Ibu Menteri kembali untuk yang penting Mbak Upinya nggak nervous ya. Santai aja. Santai ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Menteri. Nah, sahabat perempuan dan anak, tidak bosan-bosan nih kita ngingetin kalian semua untuk jangan ragu melaporkan jika kalian melihat, mendengar atau bahkan mengalami kekerasan, untuk langsung aja ke call center Sapa 129 atau melalui WhatsApp di 0811 129 129. Nah, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan podcast Sapa di episode kali ini. Bersama saya Upi Maria pamit undur diri. Ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa ikuti terus channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk nonton episode podcast berikutnya. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045.